Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Tasari dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis bisnis digital dengan studi kasus Gojek dalam konteks mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Joko Soeharyanto, SEMM CPOD di kelas MJ 511. Jika kita melihat perkembangan saat ini, pada era transformasi digital, perusahaan tidak lagi bersaing hanya melalui produk, tetapi melalui ekosistem dan platform. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari aset-based economy menuju platform-based economy. Model bisnis berbasis teknologi memungkinkan perusahaan tumbuh secara cepat melalui network effect dan stabilitas yang tinggi. Fenomena inilah yang melahirkan berbagai perusahaan platform, baik global maupun nasional. Salah satunya adalah Gojek. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana model bisnis digital yang diterapkan dalam studi kasus Gojek, serta bagaimana strategi dan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan daya saingnya. Selanjutnya, kita memasuki ke pertanyaan mendasar. Apa itu bisnis digital? Secara definisi, bisnis digital adalah model bisnis yang berbasis pada teknologi digital seperti internet, AI, big data, dan cloud computing. Secara konseptual, ini berarti perusahaan tidak hanya menggunakan teknologi sebagai alat bantu, tetapi menjadikan teknologi sebagai fondasi utama dalam menciptakan nilai. Karakteristik utama yaitu aset utama berupa platform data, algoritma. Artinya, sumber daya paling strategis bukan lagi aset fisik seperti gedung atau kendaraan, melainkan mampu mengelola informasi dan menggabungkan pengguna dalam satu ekosistem. Selanjutnya, berbasis ekonomi jaringan. Model ini memungkinkan interaksi antar pengguna, mitra, dan konsumen dalam satu sistem yang saling terhubung, serta fleksibel, efisien, dan stabilitas tinggi. Karena berbasis digital, ekspansi dapat dilakukan secara cepat tanpa harus menambah aset fisik secara signifikan. Transformasi industri ini juga ditandai dari pergeseran aset base ke platform based economy. Ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi di mana perusahaan tidak lagi bertumpu pada kepemilikan aset, tetapi pada kemampuan mengorkestrasi jaringan. Mengandalkan network effect, semakin banyak pengguna yang bergabung, semakin tinggi nilai platform tersebut, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif. Secara global, ekonomi digital bahkan telah berkontribusi sekitar 60% kontribusi terhadap PBD global menurut World Economic Forum pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa ekonomi digital bukan lagi tren semata, tetapi telah menjadi struktur ekonomi secara global. Selanjutnya pada slide ini, kita bisa melihat perbandingan antara bisnis digital versus bisnis konvensional. Kita mulai dari sisi kiri, yaitu bisnis digital. Karakteristiknya berbasis platform dan data. Artinya, sumber nilai utama berasal dari pengelolaan informasi dan jaringan pengguna. Bisnis digital dapat beroperasi secara global selama 24/7 sehingga tidak terbatas pada lokasi geografis tertentu. Model pertumbuhannya cenderung eksponensial karena mengandalkan network effect. Namun, resiko utamanya berada pada keamanan data dan ancaman cyber. Selanjutnya, pada sisi kanan adalah bisnis konvensional. Karakteristiknya berbasis aset fisik seperti gedung, toko, atau peralatan produksi. Operasionalnya terbatas pada lokasi tertentu dan pertumbuhannya cenderung linear, karena peningkatan kapasitas biasanya harus diikuti dengan penambahan aset. Resiko utamanya lebih bersifat operasional fisik, seperti kerusakan aset atau gangguan distribusi. Namun dengan demikian, keduanya memiliki persamaan. Baik bisnis digital maupun konvensional sama-sama berorientasi pada profit, melayani konsumen, serta memerlukan strategi dan manajemen yang baik. Perbedaan utamanya terletak pada sumber nilai, model pertumbuhan, dan risiko. Bisnis digital mengandalkan data sebagai aset utama dengan pertumbuhan eksponensial, sedangkan bisnis konvensional mengandalkan aset fisik dengan pertumbuhan yang lebih linear. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis bisnis digital yang terdapat 3 model utama. Pertama, transformasi produk fisik menjadi format digital atau bits and bytes. Contohnya seperti Netflix dan e-book.
Dalam model ini, nilai sepenuhnya berada dalam bentuk digital sehingga biaya produksi dan distribusi menjadi lebih rendah dibandingkan produksi fisik. Yang kedua, digital fasilitator, yaitu penyedia platform digital untuk memfasilitasi transaksi produk atau jasa fisik. Contohnya seperti Gojek atau Grab. Pada model ini, perusahaan tidak memproduksi barang sendiri, tetapi menciptakan nilai dengan mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem digital. Model ini biasanya bersifat asset light dan memiliki skalabilitas tinggi. Dan yang ketiga yaitu digital hybrid, yaitu penggabungan kehadiran fisik offline dengan layanan digital online. Contohnya seperti Klik Indomaret atau mobile banking. Model hybrid ini menggunakan integrasi online to offline sehingga proses distribusi dan pelayanan menjadi lebih efisien serta meningkatkan kenyamanan konsumen. Selanjutnya pada slide ini kita masuk ke studi kasus Gojek Goto Group. Profil perusahaan, Gojek merupakan startup Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Awalnya, Gojek hanya berupa layanan call center yang menghubungkan pelanggan dengan pengemudi ojek. Namun seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, Gojek berevolusi menjadi super app yang menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Selanjutnya, ekosistem terpadu. Pada tahun 2021, Gojek melakukan merger strategis dengan Tokopedia dan membentuk Goto Group. Merger ini menciptakan ekosistem digital terpadu yang mengintegrasikan transportasi, pesan antar makanan, logistik, e-commerce, hingga layanan keuangan digital seperti GoPay. Strategi ini memperkuat efek ekosistem, karena pengguna tidak hanya menggunakan satu layanan, tetapi berada dalam satu sistem yang saling terhubung. Skala bisnis, secara skala, Gojek melayani lebih dari 100 juta pengguna dengan pendapatan bruto sekitar 24,3 triliun rupiah dan pendapatan bersih 14,78 triliun rupiah pada tahun 2023 berdasarkan laporan tahun fiskal tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa model bisnis platform mampu menciptakan skala ekonomi yang besar ketika bisnis pengguna dan mitra sudah terbentuk kuat. Model bisnis digital. Dalam konteks model bisnis digital, Gojek termasuk kategori fasilitator dan hybrid. Strategi utama Gojek adalah ekspansi horizontal, yaitu memperluas jenis layanan dalam satu ekosistem aplikasi. Dari awalnya hanya transportasi, Gojek berkembang ke logistik, pesan antar makanan, pembayaran digital, hingga layanan keuangan. Strategi ini bertujuan meningkatkan customer lifetime value serta memperkuat ketergantungan pengguna terhadap ekosistem. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa Gojek dapat dikategorikan sebagai fasilitator sekaligus hybrid. Yang pertama, fasilitator atau platform orchestrator. Asset light, tidak memiliki armada atau restoran sendiri. Gojek tidak memiliki kendaraan atau restoran, tetapi bertindak sebagai penghubung antara mitra dan konsumen. Model ini memungkinkan efisiensi belanja dan pertumbuhan cepat tanpa harus berinvestasi besar pada aset fisik. Dan skalabilitas, menghubungkan jutaan mitra dengan konsumen secara cepat dan masif. Karena berbasis platform, ekspansi dapat dilakukan secara luas selama ekosistem mitra dan pengguna terus bertambah. Selanjutnya, karakteristik hybrid physical digital sync, integrasi aplikasi dengan logistik nyata, GoSend, GoFood. Artinya, sistem digital Gojek tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung langsung dengan aktivitas fisik di lapangan seperti pengantaran makanan dan barang. Jadi, setiap transaksi digital selalu menghasilkan aktivitas operasional nyata. Serta infrastruktur, penyediaan dapur bersama, aset fisik yang dikelola berbasis data digital. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbasis platform, Gojek tetap memiliki integrasi dan infrastruktur fisik yang dikelola melalui sistem data. Selain sebagai fasilitator dan hybrid, kekuatan utama Gojek sebenarnya terletak pada network effect. Terdapat dua jenis network effect dalam model Gojek. Yang pertama, direct effect, semakin banyak pengguna, semakin tinggi nilai platform. Dan yang kedua, indirect effect, semakin banyak mitra, semakin menarik bagi konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke keunggulan Gojek. Terdapat 3 aspek utama yang menjadi kekuatan kompetitifnya. Yang pertama, pasar tanpa batas. Dengan akses stabilitas 24/7, akses via app.
Karena berbasis aplikasi, layanan Gojek dapat diakses kapan saja tanpa batasan jam operasional fisik. Dengan skalabilitas ekspansi cepat ke ratusan kota di Indonesia dan Asia Tenggara. Platform memungkinkan ekspansi geografis tanpa harus membangun cabang fisik besar di setiap lokasi. Dengan data menjangkau lebih dari 190 juta pengguna di ekosistem Goto, basis pengguna yang besar ini memperkuat efek jaringan dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, ada potensi penghasilan. Pendapatan multikanal, komisi transaksi, iklan digital, dan layanan keuangan atau GoPay. Artinya, Gojek tidak hanya tergantung pada satu sumber pendapatan, tapi memiliki diversifikasi revenue stream. Efisiensi aset, pendapatan besar tanpa biaya kepemilikan dan perawatan armada karena menggunakan model aset light, biaya tetap dapat ditekan. Berdasarkan data, nilai transaksi atau gross transaction value mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Skala transaksi yang besar menunjukkan kekuatan ekosistemnya. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi. AI dan machine learning, otomatisasi pencarian driver dan deteksi kecurangan. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dan akurasi sistem. Selanjutnya, dynamic pricing. Harga otomatis disesuaikan kondisi pasar. Harga dapat berubah sesuai permintaan dan penawaran secara real time. Big data dan GPS. Pelacakan lokasi akurat dan promo personal. Data memungkinkan personalisasi layanan sehingga meningkatkan pengalaman pengguna. Efisiensi, mengurangi waktu tunggu dan biaya operasional. Inilah yang membuat model digital lebih unggul dibandingkan sistem konvensional. Selanjutnya, transformasi digital Gojek. Yang pertama, ada evolusi dan langkah strategis. Super App Ecosystem. Transisi dari ride hailing ke ekosistem terpadu, food, fintech, logistik. Awalnya, Gojek hanya dikenal sebagai layanan transportasi online. Namun seiring waktu, Gojek melakukan transformasi menjadi super app yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna sekaligus memperkuat integrasi antar layanan dalam satu ekosistem. Goto Group. Sinergi strategis dengan Tokopedia untuk memperkuat e-commerce dan pengantaran. Melalui pembentukan Goto Group bersama Tokopedia, Gojek memperluas cakupan bisnisnya ke sektor e-commerce. Sinergi ini memungkinkan integrasi antara belanja online, pembayaran digital, dan logistik dalam satu sistem. Hal ini menunjukkan terciptanya cross ecosystem integration yang meningkatkan frekuensi penggunaan aplikasi. Ekspansi regional, penetrasi pasar Asia Tenggara, Vietnam, dan Singapura. Selain ekspansi layanan, Gojek juga melakukan ekspansi geografis ke pasar regional. Strategi ini menunjukkan ambisi untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat Asia Tenggara. Namun, ekspansi regional juga memerlukan adaptasi terhadap regulasi dan karakteristik pasar lokal. Setelah melihat berbagai keunggulan, tentu terdapat masalah berkelanjutan yang perlu diperhatikan, yaitu persaingan ketat kompetisi regional dalam perebutan pangsa pasar. Gojek menghadapi persaingan langsung dengan kompetitor regional seperti Grab. Persaingan ini tidak hanya dalam harga, tetapi juga inovasi layanan, promosi, serta ekspansi wilayah. Semakin matang pasar, semakin tinggi tekanan kompetitifnya. Regulasi dan keamanan. Kepatuhan aturan pemerintah dan pelindungan data pengguna. Sebagai platform digital, Gojek sangat bergantung pada kepercayaan pengguna. Isu perlindungan data, keamanan transaksi, serta regulasi terkait kemitraan driver menjadi faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, profitabilitas. Tantangan mengubah model bisnis dari uang bakar ke keuntungan jangka panjang. Selanjutnya, kita masuk ke strategi pengembangan Gojek. Strategi ini berfungsi pada inovasi teknologi dan keberlanjutan jangka panjang. 1. AI generatif untuk personalisasi layanan. Pemanfaatan AI generatif memungkinkan sistem memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada pengguna. Hal ini dapat meningkatkan user experience serta memperkuat loyalitas pelanggan melalui layanan yang lebih relevan. 2. Ekspansi telemedicine dan layanan publik. Diversifikasi ke sektor layanan publik dan kesehatan digital membuka peluang sumber pendapatan baru. Strategi ini juga memperluas peran Gojek dalam ekosistem digital masyarakat. Yang ketiga, blockchain untuk keamanan transaksi. Teknologi blockchain berpotensi meningkatkan transparansi dan keamanan data transaksi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pengguna di tengah meningkatnya resiko cyber.
4. Penguatan ESG dan keberlanjutan. Aspek environmental, social, dan governance menjadi faktor penting dalam keberlanjutan perusahaan. Penguatan ESG tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga menarik investor yang berorientasi jangka panjang. Namun, setiap strategi memiliki resiko, seperti kebutuhan investasi yang tinggi, keamanan data, serta tantangan regulasi. Oleh karena itu, inovasi harus diimbangi dengan manajemen risiko yang tepat agar pertumbuhan tetap berkelanjutan. Selanjutnya, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa model bisnis digital, optimalisasi platform berbasis data dengan keunggulan pada skalabilitas dan network effect. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan utama bisnis digital terletak pada kemampuan pengelolaan data dan membangun ekosistem yang saling terhubung. Dari studi kasus Gojek, representasi sukses model fasilitator hybrid yang dominan di pasar emerging. Gojek menjadi contoh nyata bagaimana model platform dapat berkembang pesat di negara berkembang dengan memanfaatkan integrasi, layanan, dan efek jaringan. Dan keberlanjutan bisnis dengan adaptasi teknologi dan efisiensi operasional menjadi determinan utama daya saing jangka panjang. Artinya, pertumbuhan saja tidak cukup. Perusahaan harus mampu mengimbangkan inovasi, efisiensi, serta profitabilitas agar tetap kompetitif dalam jangka panjang. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis bisnis digital dengan studi kasus Gojek. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.